Halo dan selamat datang di Kota Berintan Udang, Cirebon. Saya Carlos dan saya akan menjadi tour guide kalian dalam menjelajahi kota di ujung kanan atas Jawa Barat ini. Pertama kita akan ke tempat-tempat ibadahnya dulu. Sekarang kita berada di Vihara Dewi Belas Asih yang terletak di Jalan Kantor nomor 2 dekat Pelabuhan Cirebon. Vihara ini didirikan pada awal abad ke-19 oleh orang-orang Tionghoa yang singgah di Cirebon. Dan ini adalah ornamen-ornamen yang terdapat dalam vihara ini yang merupakan perpaduan dari unsur budaya Jawa dan Tionghoa. Dan di dalam vihara ini terdapat banyak sekali tempat-tempat untuk beribadah yang ditandai dengan adanya tempat untuk menaruh dupa dan lilin-lilin yang tinggi. Dalam vihara ini juga terdapat pelatihan untuk anak-anak yang mengikuti kegiatan barongsai. Sekarang kita berada di Gereja Katolik Santo Yosef yang terletak di Jalan Cangkol. Seperti gereja Katolik pada umumnya, ketika kita masuk akan terdapat sebuah hal utama yang besar yang disertai bangku-bangku umat di sisi-sisinya dan tempat untuk mengambil air suci. Inilah tampak samping di mana jendela juga diberikan warna-warni sebagai hiasan. Dan inilah altar di mana terdapat dua mimbar dan ciri khas sebuah salib yang besar. Dan ini adalah tampak atas, banyak lampu gantung yang berjejer. Juga di halaman belakang gereja terdapat taman yang digunakan sebagai tempat berdoa yang berpusat pada patung Bunda Maria. Dan ini adalah pertigaan Merdeka, Talang, dan Kebumen, di mana terdapat patung 3 penari topeng yang sesuai tampilannya adalah 3 orang yang sedang menari tari topeng khas Cirebon. Sekarang kita sampai pada Keraton Kanoman, yang sebelum memasuki keraton ini kita juga harus melewati sebuah pasar yang bernama sama. Ini adalah pendopo di luar keraton, dan di dekat pendopo ini ada sebuah museum tempat menyimpan benda-benda pusaka milik keraton yang hanya setahun sekali dikeluarkan dalam upacara siraman pusaka. Untuk memasuki museum ini hanya menggunakan Rp 7.000. Di dalam museum ini disimpan singgasana tua milik keraton, juga alat instrumen-instrumen terutama gamelan, gong, dan alat musik tradisional lainnya. Dan inilah kereta kencana, ada 3 milik keraton. Dan ini adalah potret sultan yang sebelumnya. Dan di samping potret ini ada kereta kencana dan ada foto anaknya yang sekarang sedang menjabat sebagai sultan di Cirebon. Dan di belakangnya terdapat juga lemari-lemari yang berisi benda-benda pusaka yang tradisional, dan ada juga yang pemberian dari negara lain. Yang tradisional ada seperti meron, kitab-kitab, panji, tombak, keris, kain batik, dan lainnya. Yang pemberian dari negara lain ada seperti meriam, pistol, lukisan, dan pedang. Dan yang patut diapresiasi adalah nilai sejarah yang masih terlihat, meski usia benda-benda pusaka ini sudah ada yang mencapai ratusan tahun, tapi kualitasnya masih terjaga sampai sekarang. Dan sekarang kita sampai pada tujuan akhir kita, Santa Maria. Kompleks Sekolah Santa Maria di Cirebon didirikan dan dinaungi oleh Yayasan Santo Dominikus Cabang Cirebon. Sekolah ini terletak di Jalan Sisingamangaraja nomor 22 dekat pelabuhan. Sekolah ini berukuran cukup luas dan memiliki berbagai macam unit, mulai dari unit playgroup, unit TK, unit SD, unit SMP, unit SMA, dan kampus BHI, perhotelan, dan pariwisata. Kompleks sekolah ini juga memiliki fasilitas cukup lengkap karena memiliki lapangan olahraga, entah itu basket maupun futsal maupun lapangan rumput, lab IPA dan lab komputer, ruangan kelas ber-AC, aula, jaringan wifi, lapangan parkir sendiri, kantin, taman, koperasi, dan berbagai perlengkapan sekolah lainnya. Dan di setiap unit akan ada patung Bunda Maria dan atau Santo Dominikus yang melambangkan pelindung sekolah Katolik ini.
Dan juga sebagai tambahan informasi, Radio Suara Veritas bermarkas di sini, tepatnya dari dekat Biara. Dan Santa Maria juga memiliki program, terutama untuk tahun 2016 ini adalah tahun Sekolah Cerdas yang Sehat, di mana murid-murid yang memiliki bakat akan dipusatkan dalam latihan untuk mengembangkan bakatnya, terutama dalam lomba dan perwujudan sekolah sehat, di mana setiap murid harus dan wajib menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah. Dan yang ditampilkan dalam mading ini adalah hasil karya anak-anak SD yang kreatif. Tunggu dulu, SMP-nya kemana ya? Inilah SMP kami yang tercinta yang sudah kami janjikan. SMP Santa Maria didirikan pada tahun 1949 dan merupakan salah satu sekolah swasta pertama di Cirebon. Ini adalah spesifikasi SMP. Memiliki 19 ruang kelas, 1 ruang doa, 1 ruang guru, 1 ruang band, 2 kantin, halaman upacara berumput, UKS putra dan putri, perpustakaan, dan tentunya toilet. Ya, inilah SMP Santa Maria, tempat saya dan kawan-kawan saya menuntut ilmu setiap harinya. Ngomong-ngomong, di situ ada kelas saya tuh, di bagian bawah paling pojok kanan, dekat pintu belakang. Kelas biologinya Ibu Christine. I turn the music up, I got my records on. I shut the world outside until the lights come on. Maybe the streets are alive, maybe the trees are gone. I feel my heart stop beating to my favorite song. And all the kids they dance, all the kids all that until morning it feels another life. I turn the music up, I'm on the other side, and heaven is inside. I turn the music up, I got my records on. From underneath the rug, I'll sing a random song. Don't wanna see another generation drop. I'd rather be a comma than a full stop. Maybe I'm in the black, maybe I'm on my knees, maybe I'm in the gap between the two trapezes. But my heart is beating and my pulse is starting. Cathedrals in my heart, a sweet song. What is life? I swear it looks beginning to tell me it's alright. A sweet song. Every sound is a symphony. Ibu Flori. Thank you ya Bu. Jadi, ajak kalian ya kawan-kawan visit-visit City of Cirebon. Kalau udah di Cirebon, mampir juga ke Santa. Oke?